Halo semuanya. Wah. Oke, kita general reading ya. Ya, ini pembacaan tarot. Energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa terbolak-balik ya, atau vice versa. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. Jadi ini temanya berjudul harapan yang akan terwujud. Oke, kita clarify energi secara general ya. Seperti apa sih harapan yang akan terwujud? Kayak gitu. Oke, kita lihat. Oke. Ini ada kartu Happy Family, Financial Conference, ya, Yin and Yang. Oke. Jadi ini bisa kamu ya, atau vice versa. Ada seseorang di sini yang mungkin berharap adanya kebahagiaan ya. Kebahagiaan bersama orang yang dicintai gitu. Entah ini keluarga, teman, atau ya ada yang dealing sama orang yang sudah punya keluarga. Ya. Beberapa. Aku ngelihatnya ini orang yang kayak dia seperti punya planning atau punya rencana untuk melakukan sesuatu ke kamu ya. Terutama kalian yang udah berbuat baik, udah melakukan hal-hal positif ke dia bakalan ngasih feedback yang baik juga ke kamu. Kayak gitu. Jadi ya gak perlu khawatir ya jika orang ini belum bisa membalas kebaikan kamu. Di waktu mendatang dia akan membalas kebaikan kamu. Beberapa yang punya konflik dalam keluarga ya, ini bakalan segera membaik. Misalnya kamu punya konflik sama orang tua, saudara, atau orang terdekat kamu, itu bakalan segera membaik ya. Kalau ada di antara kalian yang mungkin kurang diapresiasi, kurang dihargai ya, ini harapan kamu untuk dihargai akan segera terwujud. Mungkin dari rezeki yang diberikan Tuhan ke kamu, mungkin nanti karir kamu, kerjaan kamu, bisnis kamu, masa depan kamu itu membaik. Disitulah orang-orang bakalan mengapresiasi kamu. Jadi istilahnya ya, bangun aja dulu kualitas diri kamu, fokus membangun nilai diri kamu, supaya orang-orang gak sepele sama kamu. Mau itu keluarga, teman, atau siapapun, atau orang yang kamu fokuskan ya. Dan ini kelihatan banget, kalau aku lihat energi dominannya memang ada rezeki yang dipersiapkan Tuhan buat kamu ya. Terutama kalian yang lagi down-downnya soal finansial, yang lagi benar-benar ya bisa dibilang masa-masa kayak gini menurun banget ya keuangan. Jadi gak usah terlalu stres banget, karena harapan kamu untuk memperbaiki keuangan kamu bisa terwujud gitu. Terus aku lihat ini kalian ada yang terkoneksi terus sama seseorang. Ini yang vibrasinya tinggi banget, twin flame ya. Mungkin harapan kamu ya bisa berafirmasi positif, mengirimkan energi positif ke dia, itu nyampe sebenarnya. Misal kamu berharap orang ini berubah menjadi lebih baik, itu akan terwujud. Meskipun harus pelan-pelan, harus ya lambat, lelet, dan sebagainya. Tapi percayalah, harapan kamu
supaya orang ini berubah menjadi lebih baik itu bisa terwujud, ya. Dan ini kalian yang ngerasa beda banget ya, punya perbedaan kah? Atau kamu sama dia itu kayak kontras banget? Ya pada akhirnya kalian bisa menyatu, bisa menyatukan perbedaan, atau ya dianya sudah menerima kamu, dianya siap menghadapi apapun ya. Yang penting kalian bersatu, itu nanti akan terwujud gitu. Tapi ada juga di antara kalian yang memang merasa sulit bersatu karena keadaan, perbedaan, atau orang lain, atau apapun ya. Pada akhirnya kamu bisa menerima gitu. Misal kayak, ya mungkin beberapa kalian ngerasa mungkin aku harus mengikhlaskan, aku harus merelakan, aku harus melupakan ya. Ini ada yang terwujud ya. Setidaknya kamu tuh udah bisa belajar untuk mengubah mindset kamu. Kamu udah bisa mengubah pola pikir kamu kalau ya ini mungkin diambil aja hikmahnya sebagai perjalanan spiritual kamu. Jadi kamu tuh kayak nggak fokus lagi ke penyatuan ya. Beberapa yang udah obsesi banget ya sama twin flame, sama soulmate atau apa, ya kamu bisa menghilangkan obsesi itu. Jadi lebih kayak legowo, ikhlas ya. Mungkin aja udah ada yang merasakan ya, atau nanti gitu. Mari mar. Oke. Wah, kau keluar nih kartunya. Ini ada X, ada Charge, Temple, Mask, ada Money. Wah, duit lagi ya. Oke, sebelum ke cuan, ini ada tentang orang masa lalu ya, atau orang lama lah kita bilang, nggak baru-baru banget, bukan orang kemarin sore. Jadi ada orang masa lalu yang hadir lagi ya. Ini beberapa kalian ya, nggak semua sih. Ada yang kayak ngarep orang lama ini hadir lagi, atau setidaknya komunikasi dengan kamu ya, itu bisa terwujud. Kalian bakalan reuni ya. Tapi gimana ya, ini bisa juga tentang kamu kalau nggak berharap dengan dia, kamu kayak berharap aja seseorang ini menembus kesalahannya ya. Itu beberapa, dan ya memang itu terwujud nanti. Dia kayak memang mau minta maaf sama kamu ya, dia mau kayak ngomong ke kamu, dia merasa bersalah gitu. Kalau ini belum terjadi ya, sekarang sebenarnya udah ada energinya seperti itu, tapi dia belum merealisasikannya. Ibarat kayak, iya gue udah ngerasa bersalah nih, tapi ya masih belum tahu harus gimana. Jadi istilahnya kayak, ya kamu yang berharap banget dia koreksi diri, introspeksi diri, ya itu terwujud gitu kak ya. Jadi mungkin realisasinya yang belum, itu terjadi nanti di masa depan. Atau udah ada ya beberapa. Dan apa ya, aku rasa beberapa kalian yang mungkin belum mengerti apa sih rencana Tuhan, kenapa sih ini terjadi, kenapa itu terjadi ya. Pada akhirnya kamu bisa memahami. Ini teruntuk kalian yang semakin mendekatkan diri sama yang Maha Kuasa ya. Kalau semakin sering ibadah, biasanya perjalanan spiritualnya lancar. Kamu akan mengerti ini terjadi karena apa, itu terjadi karena apa. Jadi istilahnya ya, spiritualitas kamu meningkat gitu. Jadi kalau kalian yang selama ini bertanya-tanya, kenapa hidup aku begini, kenapa aku sama dia kayak gini, kayak gitu ya, pada akhirnya kamu akan mengerti itu ya. Tanda tanya besar di hidup kamu itu bakalan terjawab. Jadi itu terwujud nantinya. Terus soal cuan ya, soal uang itu memang aku ngerasa banget energi dominan kalian secara general bakalan diberikan rezeki yang lebih baik ya. Tuhan berbelas kasihan ke kamu, apalagi di saat kamu udah gak berdaya, di saat kamu memang udah surrender ya. Di situ pintu-pintu rezeki kamu terbuka.
Dan jangan ragukan diri kamu sih ya. Misalnya kamu ngerasa sulit melakukan ini itu, ya kalau kamu rasa itu yang bisa dilakukan, lakukanlah. Karena ada aja kok rezekinya. Sedikit besarnya syukurilah itu ya. Karena kalau kamu udah bisa mensyukuri hal yang kecil, maka kamu akan dipercayakan hal yang besar. Tuhan akan percayakan kamu hal yang besar, seperti itu. Dan ini sih, ini beberapa kalian yang mungkin ada ambisi, ada obsesi terhadap sesuatu. Kamu bisa merilis energi toksik itu ya. Ya, misal kayak, oh, mulai hari ini aku harus bisa nih fokus untuk ini itu. Mulai hari ini aku nggak mau terlalu melekat sama si twin flame ini atau yang terkoneksi ini. Ya beberapa kalian yang udah ada niat seperti itu, kalian bisa sih bertransisi ya. Istilahnya usaha kamu untuk benar-benar memperbaiki diri, sekecil apapun itu ya, usaha itu ya pasti dapat apresiasi dari Yang Maha Kuasa. Bisa tentang ya berdamai dengan masa lalu ya. Kamu yang udah memaafkan orang-orang yang menyakiti kamu ya, itu bakalan dapat rezeki. Jadi maafkanlah mereka, maafkan orang yang pernah nyakitin kamu sebelum mereka minta maaf ke kamu ya. Mau dia datang atau tidak, mau dia komunikasi atau tidak, ya maafkanlah gitu. Karena ketika kita bisa mengampuni orang, langkah kita ke depan pun lancar gitu, tanpa harus berkutat di situasi toksik begitu-begitu terus ya. Dan Tuhan mengapresiasi orang-orang yang mau mengampuni. Makanya kamu berhak nanti diberikan rezeki sesuai dengan harapan kamu gitu. Okay, the battle awaken. 10 of Wands, 7 of Attempts, Queen of Attempts, 4 of Wands, the Moon, Ace of Pentacles. Wow. Virgo, Taurus, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius. Ini yang kuat Pisces sama Cancer ya. Bisa energi aja. Scorpio ada sih sedikit ya, tapi nanti kita lihat lagi. Oke. Jadi ini tuh tentang kerja keras juga ya, tentang pengorbanan, tentang ya apapun ya yang pernah kamu lakukan, apa yang pernah kamu korbankan, itu bakalan terwujud gitu. Harapan-harapan yang kamu inginkan. Misal ya, kalau kalian udah banyak berkorban terhadap seseorang, terhadap kerjaan, studi, finansial, atau bisnis ya, usaha kamu tuh nggak akan sia-sia. Mungkin memang sekarang belum terlihat banget ya, karena situasi pandemi kayak gini, tapi nanti bakalan berbuah hasilnya ya. Dan ketika kamu menuai itu, aku rasa itu bukan dalam nominal yang sedikit lagi, tapi nominalnya udah besar. Ini terutama bagi kalian yang sudah menghargai hal-hal kecil. Misal di masa-masa gini kamu cuma punya uang segini, segitu gitu. Ya kalau kamu udah mensyukuri itu, kamu bisa dipercayakan untuk rezeki yang lebih besar lagi. Jadi kamu jangan kaget nanti tiba-tiba dapat banyak gitu. Dari kerja atau dari bisnis atau dari apalah ya, yang lebih baik nantinya. Terus ini beberapa kalian yang masih sulit banget keluar dari situasi toksik, kalian tuh bakalan bisa ya. Kamu bakalan bisa ngekat orang-orang yang unfaedah ya, yang tidak berfaedah di hidup kamu.
Misal kamu sulit jaga jarak terhadap orang-orang yang negatif, ya pada akhirnya kamu diberikan kekuatan untuk itu. Kamu tidak takut untuk dikucilkan, kamu tidak takut dibilang aneh ya. Apalagi kalau energi yang sudah sangat spiritual. Biasanya kamu udah tahu nih jati diri kamu tahu tujuan hidup kamu. Jadi ya kalau memang ada yang tidak satu frekuensi dengan kamu, hanya bisa mencaci, menghina atau menghakimi, ya kalau kamu masih sulit meninggalkan situasi kayak gitu, ya pada akhirnya kamu bisa ya. Kamu bisa berdiri di kaki kamu sendiri, terus ya kamu bisa mewujudkan tujuan hidup kamu gitu. Ini beberapa kalian yang pengen banget bikin selebrasi bakalan terwujud sih. Kayak yang pengen nikah gitu bakalan terwujud. Terus yang bakalan pengen ketemu sama seseorang itu bakalan terwujud ya. Terus aku sih ngelihat ya kalian yang pengen banget nih punya intuisi tajam, pada akhirnya itu harapan terwujud. Soalnya ini mungkin beberapa waktu ini atau ke depan kamu akan diberikan kode-kode atau petunjuk-petunjuk dari semesta yang memang itu diperuntukkan buat kamu mengasah intuisi kamu. Jadi kalau hal-hal tersebut terjadi ya jangan menolak gitu, jangan mengelak ya. Misal kalau kamu lihat angka kembar nih, apa sih yang ada di pikiran kamu? Apa yang ada di hati kamu saat kamu lihat angka kembar itu? Nah, cernalah itu, analisa itu ya, analisis. Terus kira-kira apa yang terlintas di benak kamu yang ingin kamu lakukan? Jadi ya mulai dari situ aja dulu ya. Atau misalnya kamu dalam kebingungan, kamu melihat sesuatu petunjuk, entah tentang dia, tentang sesuatu, ya apa sih yang ada di pikiran kamu saat melihat itu? Melihat gambar ini, melihat angka itu, melihat huruf itu. Nah, apa yang di benak kamu tuh lakukan. Itu bisa mempertajam intuisi kamu, sehingga kedepannya kamu tuh ya udah punya prinsip hidup ya. Udah apa ya istilahnya, udah benar-benar spiritual. Jadi kalau kita udah benar-benar spiritual, kita tuh nggak akan goyah hanya karena omongan orang, standar orang, penilaian orang dan sebagainya. Dan itu enak banget sebenarnya ya, dan kamu tahu itu. Terus beberapa kalian yang selama ini tuh ya mungkin punya rasa khawatir, punya rasa takut ya terhadap sesuatu ya, entah kamu takut ngelakuin ini itu, khawatir terhadap sesuatu atau seseorang ya, itu rasa-rasa cemas kayak gitu bakalan hilang ya. Jika kamu berharap ingin hidup tenang, ya kamu bisa hidup tenang. Itu semua akan terwujud sih, aku lihat. Jadi beberapa hal seperti yang aku bilang tadi, ya mungkin kalian bisa merasakan itu. Bisa untuk beberapa juga ya. Dan ini kembali lagi tentang cuan ya. Bagus sih energinya, bakalan dapat rezeki. Ini rezeki bisa kayak peluang ya. Jadi rezeki itu kan rezeki nggak sekedar uang ya, bisa juga tentang peluang. Entah peluang bisnis baru, kerjaan baru yang lebih baik, karir yang lebih baik gitu. Ada sih peluangnya. Dan ini bisa juga peluang tentang ya harapan kamu tuh, kamu pengen diapresiasi oleh rekan kamu, entah rekan kerja, rekan bisnis atau atasan atau seseorang ya. Ya pada akhirnya mereka itu bakalan menghargai kerja keras kamu ya. Jadi yang berharap pengen banget dapat income, penghasilan yang lebih baik itu akan terwujud. Gitu. Beberapa ya. Kita lihat lagi. Luck is on your side. Wah, communication. It's time to take action. Ini yang kuat Aries, Gemini, Sagittarius. Ada Leo, Capricorn,
Virgo, Scorpio, Taurus, Cancer. Oke. Jadi apa ya? Semesta berpihak ke kamu gitu. Jadi ini buat kalian yang ngerasa kayak, kapan sih keadilan itu ditegakkan? Kapan sih karma itu ditegakkan? Ya, sebenarnya kita nggak perlu sih menuntut karma itu segera begini begitu. Nah, simpel aja. Hidup ini kan tentang tabur tuai, ya. Hidup ini tentang apa yang ditabur, itu yang dituai. Jadi kalau ada orang yang menyakiti kamu, ya mereka akan menuai juga kok keburukan itu. Jadi kalau kamu yang udah banyak berkorban, bersabar, kamu bakalan menuai kebaikan gitu. Jadi kita tuh sebenarnya nggak perlu sih harus kayak mendesak supaya karma itu ada begini begitu. Ya memang ada, cuma kita sebenarnya nggak perlu terlalu fokusnya ke situ terus. Istilahnya kayak kepo banget apa ya yang terjadi sama dia, biar dia tahu rasa, biar dia begini begitu. Nah kalau kita berharap adanya balasan yang negatif kayak gitu ke orang, apa bedanya kita toksiknya dengan dia gitu, ya kan? Nah jadi seperti itu kak ya, kita harus ubah nih pola mindset kita, pola pikir kita. Jangan biarkan rasa marah itu terlalu lama di dalam hati kita. Kita boleh marah, tapi jangan sampai terlalu lama gitu. Kita boleh nggak suka, tapi jangan sampai terlalu benci bahkan dendam. Itu sama aja kita ngebiarin energi negatif menumpuk di dalam diri kita, dan kita kan sulit jadi bahagia gitu. So ya, sesimpel itu ya. Apa yang pernah ditabur orang itu bakalan dia tuai. Kalau dia nabur yang buruk, ya pastilah semesta menegakkan keadilan. Dia bakalan menerima keburukan gitu ya. Percayakan aja sama yang maha kuasa, sama Tuhan, sama semesta. Terkadang kita tuh nggak perlu sih hanya fokus kepada apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Karena kalau kita terlalu menggebu-gebu terhadap hal itu jadi kayak sulit terjadi. Istilahnya kayak, ya jika kamu belum melihat karma buruk terjadi sama seseorang, ya mungkin saat itu bukan yang tepat. Mungkin kalau kita lihat nih, karma buruk orang ini segera terjadi, bisa aja kita jadi merasa sombong, kita jadi merasa arogan gitu. Tapi kalau nanti suatu saat karma buruk itu baru terjadi sama orang itu, ya mungkin itu waktu yang tepat, dimana kita sudah punya hati yang memaafkan. Jadi kalau terjadi karma buruk sama dia, kita bisa mendoakan, bukan jadi ngerasa apa ya, ngerasa berbahagia di atas penderitaan orang gitu. Nah, ini ada kartu A New Day. You are loved. Be gentle with yourself. Oke. Nah, aku mau kelarin ini dulu. Jadi, ini tuh yang tadi. Kalian yang berharap ada komunikasi, ya, ada pembicaraan yang baik terhadap seseorang, itu bakalan terwujud. Kalau kalian dealing sama orang yang terlalu lama diam, pasif, pada akhirnya orang ini akan take action ya. Dia bakalan bertindak ke kamu, dia bakalan melakukan sesuatu untuk kamu. Jadi ada semacam lembaran baru, kisah baru ya. Bisa saja dengan sosok seperti itu, bisa saja dengan dia, tapi dia sudah menjadi sosok yang baru, dia sudah menjadi jiwa yang baru ya. Tapi ini beberapa kalian yang berharap ingin lembaran baru sama yang lain, ya itu bisa terwujud juga. Intinya sih ada kisah baru. Bisa dengan orang lama, tapi dia sudah menjadi jiwa yang baru. Bisa dengan orang baru, ya, tapi tetap aja kan kisah baru, gitu. Dan beberapa kalian yang berharap
ingin dicintai dengan tulus, ya pada akhirnya ada kok yang mencintai kamu dengan tulus. Ini bisa orang yang sudah kamu kenal atau orang yang akan datang nantinya. Terus semesta di sini berpesan, cobalah sayangi diri kamu ya. Fokus mencintai diri kamu. Apalagi kalau kamu yang selama ini ngerasa capek, hanya mikirin perasaan orang, hanya mikirin gimana orang itu, hanya gimana supaya kamu tuh diterima, dihargai, ya. Coba lebih kayak istirahat lah dulu, istirahatkan pikiran, perasaan, jangan terlalu mikirin orang aja, pikirin dulu lah diri kamu ya. Lebih kayak sayangi diri kamu. Sudahkah kamu berbahagia hari ini, atau kamu hanya ingin membahagiakan orang? Nah, hidup itu kan harus seimbang, harus balance. Boleh sih kamu tulus berbuat baik sama orang, tapi kan sebenarnya yang berhak mendapatkan ketulusan itu adalah orang yang tulus juga, bukan orang yang membuat kamu sakit hati, kecewa, bahkan memanfaatkan kamu gitu. Jadi kalau memang semesta membuat kamu tuh sulit menggapai sesuatu atau seseorang, itu bisa saja dia tidak baik untuk kamu, atau memang belum saatnya kamu bersama itu atau bersama dia gitu ya. Jadi ya mungkin di sini juga semesta mau menyeimbangkan kebaikan kamu. Semesta kayak kasihan sama kamu. Jadi istilahnya kayak ya mari lu istirahat lah dulu gitu. Ferguson ya, lu istirahat dulu ya. Lebih kayak relax, senangin diri sendiri, lakuin dulu hal-hal yang bikin kamu happy. Kalau kamu selama ini yang udah lupa jaga kesehatan, lupa untuk ngelakuin hobi kamu, ya mungkin ini saatnya kamu ngelakuin itu. Senangin diri kamu ya. Kita berharap orang menyenangkan diri kita itu kayaknya susah lah. Jadi lebih kayak berharap pada diri kamu sendiri. Kalau kamu pengen bahagia, ya ciptakan itu. Jadi sebenarnya kita itu ya bisa kok menciptakan kebahagiaan itu tanpa harus bergantung sama orang lain. Cuma pola pikir aja ya, mindset kita aja yang belum kita ubah. Kita ngerasa orang yang menerima kita, mencintai kita, menghargai kita, itu yang bikin kita bahagia. Padahal ya sebenarnya diri kita sendiri yang bisa menciptakan itu ya. Jadi lebih kayak apresiasi diri kamu, berterima kasih sama diri kamu udah kuat selama ini, bahagiakan diri kamu, senangkan diri kamu, seperti itu. Dan kalau kamu udah ngelakuin itu, ya kamu jadi bisa fokus ke tujuan hidup kamu. Kamu pengen apa, lakukan. Kamu pengennya seperti apa, ya wujudkan gitu, tanpa harus melihat kanan kiri depan belakang. Ingatlah kalau selagi itu baik, positif, ya aku rasa apa yang kamu lakukan itu akan menuai kebaikan juga gitu. Jadi ya naikkanlah kualitas diri kamu dengan melakukan hal-hal yang positif. Tunjukkan ke orang-orang kalau kamu bisa bersinar. Tunjukkan ke orang-orang kalau value kamu, nilai kamu tuh luar biasa ya. Supaya mereka menghargai kamu. Supaya mereka itu melihat kamu seperti cahaya. Jadi kalau kamu sudah seperti cahaya, mereka yang akan mendekat ke kamu. Tanpa kamu harus bersusah payah mengemis-ngemis kebaikan dari mereka. Seperti itu ya. Bisa vice versa. Oke, jadi kali ini itu ya channel readingnya, semoga bermanfaat dan beberapa aja mungkin yang cocok dan bisa terbolak-balik. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.